Saudara sekalian, saya mengambil tema penyesatan. Sebenarnya apa yang kita pelajari ini lanjutan dari kita mengenai Lucifer. Tetapi kalau saudara-saudara tidak mengikuti pelajaran mengenai Lucifer, saudara juga tetap akan bisa memahami apa yang saya kemukakan dalam sesi-sesi panjang ke depan. Saya kata panjang sebab ada banyak yang kita akan bedah berkenaan dengan penyesatan ini. Dan penyesatan ini adalah bagian dari gerakan Lucifer yang menyesatkan manusia. Sebagaimana Lucifer berhasil menyesatkan Adam dan Hawa, ia pun juga sedang berusaha untuk menyesatkan banyak orang hari ini. Ironisnya, saudara, atau malangnya, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh peduli terhadap realita ini. Itulah sebabnya mereka sesungguhnya ada dalam tawanan. Saya memperhatikan, saudara, tidak banyak orang yang benar-benar tekun sampai ia merasakan hebatnya kebenaran firman Tuhan itu. Jadi belum sampai menemukan hebatnya kebenaran firman, dia sudah tidak setia lagi mempelajari firman. Sayang sekali, saudara. Ya. Nah, kita mulai dengan mengenali gerakan iblis di pelajaran 1 ini. Salah satu bahaya yang tidak disadari dalam hidup banyak orang Kristen adalah terlalu optimis menganggap Lucifer tidak berdaya lagi. Lucifer atau iblis ini sudah dianggap kalah sama sekali. Coba perhatikan. Lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja, syair-syair yang digubah, dikompos oleh para komposer, mengisyaratkan atau mengesankan seakan-akan iblis tidak perlu diwaspadai karena Yesus telah menang. Saudara, iblis ini cerdik. Kalau ia berani kudeta di surga, kalau dia berani melawan Allah Bapa, bisa diperhitungkan betapa nekat, yang kedua cerdasnya oknum ini. Dan hari ini iblis berhasil memberikan gambaran tentang dirinya yang salah di pikiran banyak orang. Mereka memahami atau memiliki gambaran yang salah mengenai iblis. Iblis digambarkan sebagai makhluk yang lemah, tidak berdaya, tidak perlu diwaspadai sama sekali. Dan kalau hal ini terjadi, ini berarti keadaan yang membahayakan. Iblis tidak dianggap sebagai satu oknum yang masih punya kekuatan yang berarti, saudaraku sekalian. Oleh sebab itu tidak perlu dipikirkan mengenai makhluk satu ini. Kalau mereka menyebut-nyebut iblis, mereka menyanyikan mengenai iblis, ya. Jemaat Kristen ini hanya mau memantapkan bahwa iblis sudah kalah dengan menyanyikan itu seakan-akan kekalahan iblis akan makin mantap, makin permanen. Dan mereka yang menyerukan ini seakan-akan ada di pihak Tuhan. Nah, ini membuat orang Kristen tidak waspada. Padahal kalau Petrus mengatakan bahwa musuhmu itu seperti singa yang mengaum, ini sudah memberikan satu isyarat yang jelas. Singa itu bukan binatang lemah. Nah, saya pernah mendengar seorang pendeta dari luar negeri berkata, just like lion, hanya seperti singa, tapi sebenarnya kucing, katanya. Wah. Jadi hanya seperti singa saja, saudara. Seperti meow-meow, katanya. Enggak dong. Dia harus melihat, waspada, berjaga. Saudara-saudaramu di seluruh dunia memikul penderitaan yang sama. Ini bukan makhluk main-main.
Nah, pada waktu itu saya masih sangat muda, saudara. Tapi sudah tergores di jiwa saya loh. Pembicara luar negeri yang berkata, hanya seperti singa. Tapi dia sudah lemah seperti kucing. Meow, meow. Iya, udah jadi singa ompong. Malah yang bilang gitu ya. Saudara, ini kan enggak benar. Penyesatan dalam pikiran banyak orang Kristen ini mengkondisi iblis lebih bebas beroperasi dan melancarkan banyak taktik yang tidak terbaca. Dan banyak orang yang disesatkan. Bukan hanya jemaat, tapi juga aktivis dan pendeta. Lalu mereka merasa sudah berkemenangan. Coba. Sehingga tidak menyadari gentingnya pergumulan, gentingnya peperangan melawan oknum ini, saudara. Nah, ada satu pertanyaan yang saya jawab di subbab terakhir. Ya. Di bagian terakhir. Mengapa iblis yang sudah kalah itu tidak segera dibinasakan? Tidak segera dibinasakan. Saudara, tidak segera dibinasakan itu sebenarnya berkatnya umat pilihan. Itu bagian umat pilihan. Walaupun tentu bagian lain atau kompensasinya itu celaka dari orang yang tidak mau bertempur dengan baik. Sebab kalau iblis atau Lucifer tidak dihukum, sebab Tuhan masih memberi kesempatan kepada orang-orang untuk mengalami kemenangan seperti Tuhan Yesus mengalami kemenangan. Kegagalan yang telah dialami oleh Adam, itu jangan dialami lagi oleh umat pilihan. Seperti Tuhan Yesus menang, kita juga menang. Artinya memiliki ketaatan, kepatuhan yang mutlak dan total kepada Tuhan. Sebab kita akan diberi anugerah menjadi anggota keluarga kerajaan. Yang Alkitab katakan sebagai buah sulung roh. Buah sulung roh. Tuhan mengatakan bahwa kita yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam segala pencobaan akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ini peluang, saudaraku. Dan menjadi umat pilihan Allah ini, kita dibawa kepada pertempuran yang hebat. Dan nantinya saudara akan tahu bahwa yang harus diwaspadai selain iblis, ya, yang sangat melelahkan kita adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kita harus menaklukkan pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Menaklukkan daging kita yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sebab kalau kita tidak menaklukkan pikiran dan daging kita di bawah otoritas firman, berarti memberi foothold, memberikan place, dalam bahasa Yunaninya topon, pangkalan. Jadi harus dimengerti bahwa kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib bukan membuat iblis tidak berdaya sama sekali. Kalau iblis tidak berdaya sama sekali, Petrus tidak perlu mengingatkan bahwa kita memiliki musuh yang mengaum seperti singa yang berjalan keliling, yang karenanya kita harus waspada, harus berjaga, harus kuat di dalam Tuhan. Nah, saya tidak bisa ngerti loh kok ada pendeta berkata, sebenarnya iblis itu cuma seperti singa. Kenyataannya sudah menjadi seperti kucing. Meow, meow. Bener-bener ngawur, saudara. Tapi juga kalau di gereja kita telah mendapat kesan yang salah. Ya. Iblis itu sudah kalah, diinjak-injak seperti kecoa. Ya. Injak iblis dengan kuasa Allah. Coba kalau kita mau tanya, maksudnya kuasa Allah itu apa? Coba maksudnya kuasa Allah itu apa? Suruh jelasin. Dia juga nggak bisa loh. Apa begini?
Apa begitu maksud kuasa Allah? Yang gimana kuasa Allah itu? Apa yang dipikir itu usir setan, setan keluar. Itu dahsyat. Saya mau beritahu ya, setan yang mengerikan itu bukan setan yang bisa membuat orang mendelik-mendelik lalu buka baju telanjang-telanjang badan saudara. Setan yang mengerikan itu setan yang masuk pikiran. Yang pakai nama Allah kalau bicara. Di sini juga ada. Bagaimana Petrus menggunakan nama Allah untuk mencegah Tuhan Yesus ke Yerusalem. Lalu apa reaksi Tuhan? Keras. Hardikannya keras. Enyak iblis. Loh, iblisnya di mana? Di pikiran. Petrus itu kerasukan setan. Tapi mulutnya pakai nama Allah. Ini yang lebih mengerikan, saudara. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikut kita akan membahas penyesatan dalam alam roh. Konsep-konsep mengenai alam roh yang ngawur. Penyesatan berkenaan dengan tanggung jawab. Penyesatan berkenaan dengan mujizat. Itu ada banyak. Iblis itu menyusupkan penyesatan-penyesatan itu. Yang kita harus urai, saudara. Ya. Justru ini yang down to earth. Ini yang mendarat. Ini yang dibutuhkan, saudara. Nah, dibutuhkan ketekunan. Kalau memang tidak serius belajar, ya tidak akan merasa tertarik hal-hal begini. Tapi kalau secara sungguh-sungguh rindu, memancangkan perhatian dan harapan saudara ke langit baru, bumi baru, hal-hal begini ini sangat berharga. Oke. Jadi Paulus mengatakan bahwa orang percaya harus waspada karena iblis masih mau berpijak. Masih mau menguasai. Dalam Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang telah menerima kelepasan dari kuasa jahat. Saudara, tetapi saudaraku sekalian, tidak menjaga dirinya, tidak mengisi, hatinya kosong, begitu kata Alkitab. Lalu setan lebih masuk lebih banyak, saudara. Ya, jadi begini, saudara. Sebenarnya hal ini juga bisa berarti ketika seseorang mendengar Injil dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dia mendapat kesempatan untuk bertumbuh, untuk dikembalikan kepada rancangan semula atau tujuan awal Allah menciptakan manusia. Semua dosa telah dipikul oleh Tuhan Yesus di kayu salib, saudara. Nah, iblis tidak punya hak secara yuridis, secara de jure atas manusia. Tetapi kita de facto telah mengalir hasrat-hasrat dosa atau sinful nature dalam daging kita dan pola pikir yang salah. Di sini kalau kita menjadi umat pilihan, kita harus masuk proses pemuritan. Jadikan semua bangsa muridku. Nah, di zaman perjanjian baru ini, orang diharapkan kepada pilihan. Apakah dia menjadi sekutu Allah atau seteru Allah. Jadi kalau dia memilih sekutu Allah dan memberi diri di proses Tuhan, dia akan jadi manusia yang cemerlang, manusia yang agung, manusia seperti yang Allah kehendaki, sesuai dengan rancangan semulanya. Tetapi, saudaraku, kalau dia tidak, dia akan jahat. Bisa lebih jahat dari sebelum dia mengenal Injil. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang Kristen yang jahat. Kok lebih jahat ya dari orang non-Kristen? Tuhan yang menunjukkan 7 roh lain masuk. Maksudnya 7 ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak harus angka secara nominal. Tetapi pelipat gandaan satu kualitas. Kualitas kejahatan maksudnya. Lengkap jahatnya. Kok Kristen begitu? Justru dia Kristen itu dia malah punya 7.
Tapi masih ke gereja, Pak. Oh, masih. Tapi setan, saudaraku sekalian, akan mencegah dia belajar Alkitab dengan benar. Dengan 1001 alasan. Apa sih yang belajar Pak Eras? Nggak mendarat. Iya, yuk kalau cuma sekali 2 kali nggak mendarat. Saudaraku sekalian, jadi mengingat ada kemungkinan bahwa iblis itu bisa menguasai hidup orang-orang Kristen ini, maka kita harus berjaga-jaga. Dan Tuhan harus mendoakan orang percaya supaya tidak jatuh dalam kejahatan. Dan kita dengan doa itu mendapat peluang untuk bisa betul-betul merdeka dari kekuasaan kuasa kegelapan. Jadi sekarang kita itu berkeadaan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden itu, saudara. Ya, apakah kita makan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Artinya filosofi dunia yang memenuhi kita, atau kita mau dipenuhi dengan filosofi atau kebenaran firman Tuhan untuk bisa mengenal hakikat Allah. Nah, ini tidak bisa dikerjakan dalam 1 hari, saudara. Orang tidak bisa rusak mendadak atau baik mendadak. Cuman di dunia kita yang jahat ini orang lebih gampang rusak daripada baik. Nah, di tengah kesibukan kita lupa bahwa dunia masih dikuasai, saudara, oleh kuasa gelap ini, saudara. Oknum itu disebut Tuhan atau diidentifikasi sebagai pencuri. Kalau pencuri itu, tidak ada pencuri ngefake dulu, kasih kabar, saya akan datang jam 2 pagi. Nggak ada itu kirim SMS atau BB, saya akan datang jam 1:30 ya, lewat pintu belakang ya. Kalau di kampung-kampung itu ada pencuri yang katanya nih punya ilmu sirap, tahu sirap. Buat kita sih nggak heran setan bisa begitu ya, sirap. Jadi ngantuk ketiduran gitu. Kan setan juga bisa menyirap orang di gereja ya. Betul. Sirapnya itu karena semalam nonton bola ya. Jadi, saudara harus tahu bahwa monyet itu jatuh bukan karena angin besar, saudara. Angin sepoi-sepoi. Angin besar bikin monyet lebih pegangan dan nggak jatuh. Wah, itu pohon bisa tumbang, monyetnya lepas dari dahan. Dia bisa pegangan kuat, goyang-goyang malah tambah kokoh. Tapi kalau kena angin sepoi-sepoi, gitu begitu. Dari samping kiri, samping kanan, belakang, tepuk. Justru yang membahayakan itu bukan pada waktu Anda ditindas, dihina, diperlakukan tidak adil. Justru bukan pada waktu itu. Pada waktu di rumah muncul setan, bahaya. Nah, justru itu Anda berjaga. Pada waktu Anda senang, dipuji orang, tidak punya masalah, rumah juga bersih, nggak ada kuasa gelap, gitu. Udah, orang udah nggak berdoa lagi. Coba anak-anak yang nggak pernah dengar suara aneh-aneh, udah nggak berdoa. Begitu ada suara aneh loh malam-malam loh, suara kuntilanak, wah terus dia kalau mau tidur doa dulu, haleluya, gitu ya. Setan itu cerdik, saudara, cerdik. Justru pada saat dimana tidak ada masalah itu yang berbahaya. Nah, kalau kita membaca halaman 3 mengenai Petrus yang kerasukan setan dan Yudas, dua-duanya kerasukan setan. Dari perspektif masing-masing. Kalau Petrus mengadopsi pikiran Yahudi. Pikiran Yahudi maksudnya bahwa Mesias itu adalah Mesias fisik. Dari situ Petrus menghindarkan Yesus dari kekalahan secara fisik. Padahal dia harus kalah dulu untuk menang. Dia harus mati dulu untuk bangkit. Dan Tuhan bicara jelas kok. Ya. Di Matius 16 ayat 21-23. Aku ini harus mati di Yerusalem. Harus di tangan orang berdosa. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Jelas, saudara. Petrus nggak bisa terima. Karena itu dipikirnya bukan konsep Allah. Maka dia berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Enggak, ya Tuhan, kiranya Allah menjauhkan. Yakin banget Petrus konsepnya itu konsep benar. Konsep rohani, konsep dari Allah. Itu adopsi dari lingkungan. Makanya kenapa saya pilih tema penyesatan ini, nanti saya akan bisa melihat banyak hal yang ternyata salah
di dalam pikiran kita itu keliru, saudaraku. Dan sebenarnya pelajaran ini sudah siap sampai pelajaran ketiga. Sudah saya siapkan. Wah, saya bersyukur. Ini akan memberkati. Dan apa yang saya kemukakan juga di shoot, ada rekaman CD, DVD. Kenapa? Karena saya berharap ini akan menyebar ke seluruh tanah air. Seperti di Bali, ada suara kebenaran. Jadi dikumpulkan di satu hotel, pakai DVD. Nah, orang jauh-jauh saja pengen loh, saudaraku. Nah, saudara mesti belajar ya. Banyak pikiran yang sebenarnya tidak alkitabiah. Banyak pikiran yang sebenarnya tidak alkitabiah. Contohnya gini, ada bencana alam, ada perang gitu kan. Kita bilang dasar setan. Tidak, itu dilegalisir oleh Tuhan Yesus. Bukan setan. Kalau setan maunya tenang, aman, aman. Karena dia mau kuasai dunia ini. Tuhan datang, Tuhan buka silnya, meterainya. Banyak hal yang terjadi. Bahkan sebelum zaman baru, guncangan akan lebih hebat. Dunia kita ke depan nggak tambah baik. Tapi kalau saya bicara begini, rasanya I'm lonely fighter. Saya seorang pejuang kesepian. Sebab yang kita dengar di luar sana janji-janji hari yang baik. Kemenangan apa? Ke depan itu dunia baik. Tidak baik. Tidak mungkin tambah baik. Dunia akan tambah rusak. Nah itu kan konsep kan. Tuhan berkata, aku datang bukan membawa damai, bawa pedang. Nah kalau orang nggak mau ngerti ya tutup mata saja terhadap ayat itu. Untung dia nggak tutup jadi bungkus kacang. Banyak hal yang kita nanti akan lihat. Soal doa. Doa itu artinya apa? Lalu tanggung jawab di mana manusia? Nah kita akan melihat di situ. Manusia berusaha, Allah yang menentukan artinya apa? Bayangan kita kan belum berusaha apapun. Kita bilang enggak begitu loh. Tuhan gila kali. Udah rajin-rajin tetap miskin. Jadi tetap hancur. Nggak mungkin. Tuhan macam apa itu? Lalu artinya apa kalimat itu? Dibedah. Manusia boleh berusaha, tapi Allah yang menentukan. Artinya apa? Kan konsep orang pada umumnya, pokoknya kita mau gimana kalau Allah mau gagalkan? Gagal. Tuhan punya sistem dalam dirinya. Punya keadilan dan prinsip-prinsip kebenaran. Gimana Pak kalau orang hidup sampai mati masih juga nggak kaya? Oh, berarti Tuhan salah? Tidak. Dia lebih mengumpulkan harta di surga. Tetap ada, bukan nggak ada. Nah, Allah manusia berusaha, Allah yang menentukan. Penentuan ini pun berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran keadilan yang Allah miliki. Makanya di kitab Roma nanti, kalau Allah dihakimi pun nggak akan dapati salahnya. Jadi prinsip kebenaran yang diajarkan manusia itu juga diperlakukan oleh Allah sendiri. Wah, itu hebat. Dia menurunkan orang kaya yang miskin jadi kaya, yang kaya diturunkan. Orang gila gitu. Yang gini nih, nunjuk gini. Gua lagi senang sama dia. Jadi miskin ya. Kaya ya. Gila kali. Kan nggak ada orang yang selalu marah mau ngapain. Kayak bos-bos mafia kalau lagi pas bercanda, anak ditembak itu, yes, bos, bercanda aja, bercanda jiwa mati. Paham nggak maksudnya? Ini kalau di film-film yang pernah saya lihat begitu. Jadi bos mafia itu menunjukkan kekuasaannya, dia main tembak anak buahnya, nyobain pistol, coba, mati. Itu orang gila. Tuhan nggak begitu. Soal takdir, nah itu sudah pernah bedah di sini kan. Tuhan mentakdirkan. Tabrakan takdir, semua takdir. Tidak mungkin. Pasti ada kisi-kisinya di situ yang harus dipahami dengan benar. Nah, kesalahan itu, saudaraku sekalian, merusak. Sampai membuat orang masuk neraka. Itu yang kita bedah. Jadi lumayan panjang. Nah, ini baru introduksi sebenarnya. Pelajaran 1, kedua masih introduksi. Nah, salah satu daripada ciri penyesatan adalah tidak menggunakan logika.
tidak berbasis pada Alkitab. Oh, semua juga pakai Alkitab, Pak. Kalau kita dengar orang khotbah kan, kita harus kembali pada firman Tuhan. Terus pegang janjinya. Kita tanya, firman Tuhan yang mana? Janji yang mana coba? Firman yang mana? Kita harus berjalan dalam kebenaran firman. Firman yang mana? Ya, saya kadang-kadang jadi stres juga sebenarnya begitu. Firman yang mana ya? Kita harus hidup dalam kasih. Kasih itu apa? Kasih uang ke orang. Nggak marah-marah. Boleh nggak kita nggak marah? Salahkah kalau kita marah? Oh, yang suka marah bilang tidak. Artinya marah untuk kebenaran. Kalau anak salah harus dimarahi. Cuman cara marahnya. Pegawai salah, marah. Masa pakai salah gini? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ada orang yang nggak bisa, nggak dimarah. Marahnya itu konstruktif atau destruktif. Marah yang kudus atau marah yang tidak kudus. Emangnya ada marah yang kudus? Allah Bapak marah nggak? Marah. Kita pun juga bisa marah. Jadi kalau Allah marah, kita harus marah. Kalau Allah nggak boleh kita marah, jangan marah. Kalau kita ngadapin orang, lalu Tuhan bilang jangan marah. Kita baru mau marah, nggak boleh marah. Tapi kalau roh bilang marahin, harus marah. Cuman cara marahnya harus konstruktif. Kadang-kadang orang kan marah, tapi marahnya itu marah yang dinikmati gitu. Menunjukkan kekuasaannya atau kehebatannya gitu. Pegawainya, diam kamu ngerti gaji itu, kamu gaji untuk dimarahi. Ya, kalau saya jadi pegawai, anak jadi pegawai, anak dimarahi bos harus berpikir, gaji yang kuterima termasuk gaji dimarahi. Tapi kalau kita jadi bos, jangan membayar orang untuk dimarahi. Ngerti maksudnya ya? Tapi kalau jadi pegawai, ya ini harga yang harus dibayar, termasuk semuanya, include total loss. Oke, sudah. Yudas dimasuki iblis karena duit. Kalau Petrus konsep beda kan? Dari pikiran, betul? Iblis masuk dalam pikiran orang sesuai konsepnya. Makanya mesti benar. Nah, kita harus mengenali musuh. Yang pertama, musuh kita mempunyai jumlah yang banyak. Hierarki, sistem pemerintahan, dan gerakan sangat rapi serta terkoordinir. Makanya kita akan melihat nanti ada kalimat arhat, exousias, kosmokratos, ya. Kosmokratos tos, kotos, toto. Ya. Kalau ada pneumaticates ponerias. Nanti kita lihat di Efesus pasal 6. Kita akan lihat itu ya. Tapi nanti, oke. Kenapa jumlahnya banyak? Saudara harus melihat bahwa Lucifer itu satu. Kan kalau nanti di sini ada kalimat setan terbagi-bagi gitu. Kalau setan terbagi-bagi, rusak dong kerajaannya. Setan itu nggak terbagi-bagi. Nah kata setan itu singular, nggak plural, tunggal. Artinya kerajaannya tunggal. Setannya itu satu. Rohnya banyak, Lucifernya banyak. Jadi kalau ini setan kan sama dengan Lucifer. Ini cuma satu, Pak. Yang banyak itu malaikat-malaikatnya dia. Malaikat yang jatuh. Dulu kita pikir Lucifer bagian dari malaikat. Enggak, ini bos. Setan ini bos. Itu bos. Kalau ini anak buah. Kalau secara membaca dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, malaikat itu roh-roh yang melayani. Kalau malaikat-malaikat yang tidak jatuh melayani manusia, tapi malaikat yang jatuh jadi roh-roh jahat. Jadi roh-roh jahat. Maka ada pemerintahan di situ. Ada pemerintahan. Tadi saya sempat bicara dengan salah seorang sahabat yang mengenai anak-anak Allah. Saya akan janjikan satu kali saya jelaskan lagi mengenai anak-anak Allah dan anak-anak manusia di Kejadian pasal 6. Ya. Oke. Yang kedua, bahwa musuh ini memiliki intensitas mobilitas yang sangat tinggi. Ketika
Allah Bapa bertanya kepada Lucifer, dari mana kamu? Gitu kan di kitab Ayub itu. Keliling-keliling. Sama dengan ucapan Yesus, keliling-keliling. Ini sales dosa. Sales dosa ini bukan hanya bisa ketok pintu gerbangmu, juga pintu kamar hotelmu. Hati-hati ini. Mau ditemenin nggak Om? Jadi kalau bapak-bapak nanti ke luar kota sendiri, kadang-kadang terima telepon yang orang pikir salah sambung. Saya sudah 2 kali, 3 kali mengalami itu. Halo, gimana? Halo, siapa ya? Kan kita, yang mana ya? Oh, maaf sambung. Bang, baru masuk ya bang? Boleh kenalan? Di situ. Hati-hati. Saya pernah tengah malam masuk di lift. Tiba-tiba nyerusuk masuk di lift. Saya pencet di lift saya. Dia nanya. Saya nanya. Dia nggak mencet soalnya. Loh, lantai berapa kan? Saya nanya, lantai di dekat nomor lift. Lantai berapa? Tahu nggak jawabnya apa? Masa. Itu sudah hampir pagi. Masa. Kan pikiran jahat bisa berkata, saya nggak berzina kok. Cuma mau direfleksi. Ya Tuhan tahu hambamu kan capek. Tuhan kirim malaikat ini. Malaikat kecil. Bintang kecil di langit yang tinggi. Sekarang dia turun. Lumayan dong. Kaki dipijit-pijit. Enggak berzina. Cuma direfleksi. Pikiran jahat bisa muncul begitu. Waduh jauh untuk berzina. Tapi kan kalau dipijitin nggak salah. Kan yang penting kan lutut ke bawah. Tapi saudara, saya tidak menjawab A atau B. Saya diam. Tapi terus terang juga saya salah tingkah. Menjawab salah nggak menjawab salah. Begitu buka pintu, saya langsung lari. Ya nggak lari tapi saya terus nggak ngelihat ke belakang. Sales dosa. Satu kali pertemuan pendeta-pendeta di puncak, saudara. Saya biasa dibookingin oleh sekretaris untuk kelas 1. Ya saya mau nyaman lah gitu ya. Yang nggak dicampur pendeta lain. Kalau yang gini loh, kalau yang satu kamar berdua berapa? Kalau kamar 1 kenapa? Saya bisa malam melintang, pada kamar pendek tidur di kamar mandi sambil baca, pintu dibuka, baca buku, gitu kan? Bebas. Kalau orang kan terganggu. Belum kalau tengah malam ngorok, kentut, kan dia bisa repot kita kan gitu. Logis nggak yang saya ngomong ini? Karena saya punya pengalaman yang doa bersama tengah malam kalau ibu-ibu kentut kenceng banget itu. Dia pikir dia di rumah. Daripada masuk angin. Dia gas. Dia tidak tahu itu di lingkungan doa loh. Gitu. Itu cerita yang waktu muda saya alami. Saya di sebelah dia pegang gitar. Nah, dia begitu buka mata dia bilang, siapa sih? Loh. Ya. Celaka aku. Orang liatin saya dong. Ya Tuhan. Padahal secara saya tidak investasi. Dia ini sebelahku. Mau saya bilang, ibu. Dia ibu yang juga kasih, seingat saya dia juga kasih donatur, apa lumayan lah. Ya saya pengerja. Pengerja masih muda, pegang gitar. Saya begini aja. Ya Tuhan, kalau bunyi sangkakala, aku diangkat. Aku masih di dunia ini Tuhan. Semua mata memandang saya. Saya bilang ya Tuhan. Tapi itu semua menjadi pelajaran yang mahal. Secara batiniah mahal. Next time aku tidak boleh buat begitu. Aku menyesalkan orang lain. Dia yang buang bom. Aku yang harus memikul bebannya. Waduh. Teroris ini. Oke, kembali soal tadi. Saya mau sendiri. Tapi ternyata, ini memang tidak ada yang kebetulan ya.
Kamar yang mesti tempati ditempati orang lain. Saya tunggu. Saya ini ngadu ini saya kok nggak punya tempat. Tunggu ya. Yang ngurus itu diantaranya mahasiswa. Waktu itu masih jadi pimpinan di sekolah teologi. Jadi terhormat lah. Tunggu, maaf ya Pak, tunggu ya Om. Udah saya tunggu. Wah ini kamu banyak. Lama-lama saya capek. Ya udah, saya pergi. Saya cari hotel di situ. Nah ada satu hotel yang bagus. Katanya sih belum lama buka. Wah saya masuk. Udah, masuk. Saya bayar. Waktu jalan dia sama room boy-nya. Pak mau teman nggak? Maksudnya ada Pak di sini Pak. Pas lewat gitu. Kamar sebelah saya. Orang Arab lagi mangku perempuan. Apa? Mangku apa? Ini. Memangku ya. Saya gitu. Pak, orang itu pagi sore. Maksudnya pagi beda, sore beda. Kok kayak restoran Padang pagi sore? Kayak restoran Padang pagi sore. Luar binasa. Ini sales. Dia tawarin. Oh gitu. Oh gitu. Ada foto-fotonya. Wah. Ada foto-fotonya. Gitu. Ini pendeta sedang seminar ikut sidang sinode majelis. Bisa ditawari loh. Cie. Gitu ya. Kayak itu di sana, di kota kita mau khotbah sore-sore. Cie. Gitu, betul nggak? Cie, gitu ya. Maksudnya apa sih? Cie. Piaoliang loh, ansiang loh. Oke. Ini mobilitasnya tinggi. Jangan cara pikir pulang gereja Anda bebas dari setan. Dia nunggu di ujung situ. Silahkan memuji Tuhan. Silahkan ikut PA. Ntar loh. Buat tabrak mobil lo. Ntar gimana reaksinya? Tuhan izinkan. Karena setan punya SIM. Surat izin mencobai. Tidak mungkin Anda tidak dicobai. Nah gimana Pak artinya dan janganlah melakukan pencobaan? Oh ada penjelasannya. Ada. Di doa Bapak kami, saya menjelaskan apa artinya pencobaan. Dan janganlah melakukan pencobaan. Artinya apa? Itu di situ ada. Jadi saudara hati-hati. Nanti di rumah, tiba-tiba istri kok jadi senewen. Nggak ada hujan, nggak ada angin, ada geluduk. Ada apa ya, Mam? Kok ganas ini? Padahal ini bulan baru, baru dikasih, masih banyak ini. Apa gerangan yang terjadi? Jangan kita bilang, kesambet ya. Tambah marah dia. Hati-hati. Ini pencobaan. Bahkan kadang-kadang ada istri-istri yang memang jadi ini, saudara. Jadi ini. DDP. Duri dalam daging permanen. Kalau begitu kita singkat aja jadi ini, saudara. D3P. Tapi saya mohon, nanti di rumah jangan ngomong sama istri. Kamu itu memang D3P saya. Itu yang nggak boleh ya. Apalagi kalau nanti pintu kamar ditulis D3P. Kalau barang istri, kasih kode ya Mam, milikmu ya D3P. Artinya apa? Oh, pokoknya dung ping. Waduh, dung ping. Ping gitu loh maksudnya. Dung ping. Aku terus ya Mam, dung ping. Enggak jujur kan. Masa kasih tahu bini lu artinya apa D3P. Atau istri yang menganggap suami duri dalam daging permanen. Nah, oke. Yang ketiga, musuh ini cerdik. Kecerdikannya itu melampaui pikiran manusia. So, kita butuh kebenaran. We need the truth. Kita butuh kebenaran. Kebenaran firman yang membuat kita mengerti cara-cara iblis menjatuhkan kita. Iblis itu nggak menjatuhkan dengan batu besar, Pak. Kerikil kecil. Dan bagaimana menggiring-giring orang. Aduh, iblis itu licik, saudaraku. Pernah dengar cerita unta Arab? Jadi gini, ada orang Arab jalan di padang pasir, saudara. Biasa dong, unta suruh tidur di luar,
tuanya di dalam. Tapi kan unta juga kedinginan, Pak. Akhirnya dia mepet ke itu kemah. Apa? Kemah. Enggak. Agak ini. Ini si Arab ini apa sih goyang-goyang nih tenda gua. Dia lihat, lu nggak boleh ganggu. Tapi ya deh, ya diem ya udah. Untanya tidur. Dia tidur, untanya kedinginan. Aduh, kalau monyong saya bisa masuk aja. Agak lumayan. Itu monyongnya diginiin. Bangun, wah kaget. Dia pikir ada genderuwo muncul kan monyong. Wah ternyata unta. Dia bilang, lu udah ganggu gua lu, goyang-goyang gua punya tenda. Sekarang monyong lu. Ya deh, aku tahu kamu kedinginan, boleh. Tidur lagi. Unta nggak puas sama monyongnya, seluruh kepalanya masuk. Malah menyentuh. Apa ini? Lu udah gua kasih monyong, lu minta kasih kepala. Oke. Saya kasih kepala ya. Unta nggak puas dengan kepala. Lehernya masuk. Sampai itu si orang Arab kegeser ke pojok. Dia bangun malam-malam. Apaan sih? Wah, kamu bener-bener dikasih hati minta rempelan. Sekarang lu udah goyang gue punya tenda. Sekarang lu sudah seluruh kepala dan leher. Ngerti nggak kamu nyusahin aku sampai aku moncok begini? Oke deh. Sampai di sini ya. Stop kali ini. Apa yang terjadi? Besok pagi ini orang Arab bangun. Dia tidur di luar pasir. Untanya di dalam. Ini kompromi-kompromi begini ini loh. Cerdik iblis. Kita harus lebih cerdik. Di sini letaknya peperangan itu. Cerdik, saudara. Seperti yang saya ceritakan pada ketawa-ketawa hari itu yang biarlah kehendakmu yang jadi ingat. Harus tegas. Tidak. Jangan beri kompromi-kompromi yang membahayakan kita. Ya, baik Bapak Ibu perhatikan. Iblis itu nggak langsung jebret banting kita. Monyong dulu, kepala, leher. Bahaya, saudara. Pengalaman hidup membuktikan kita nggak boleh kompromi. Kita akan salah, saudara. Ya, jangan mulut ngomong apa, tindakan ngomong apa. Lihat cewek cakep, Tuhan, jauhkanlah pencobaan ini. Tapi kakinya deket dia. Udah duduk begini, goyang-goyang, nempel. Udah berubah doanya, Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi. Loh. Ini nona-nona ketiduran di pundaknya. Tuh, ngiler lagi. Tuhan, berkatilah makanan ini. Coba. Oke. Jadi perjuangan yang berat, saudaraku. Tidak boleh lupa ini perjuangan yang berat. Berjuanglah. Perjuangan ini harus dipahami sebagai perjuangan yang terberat. Di Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita apa? Bukanlah melawan darah daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan kata perjuangan. Pale. Ya. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan pergulatan. Seperti seorang adu gulat. Ini kalimat betul nih Pak. Harus berjuang terus bergerak untuk merebut kemenangan. Atau pasif berarti kekalahan. Kan sekarang itu di TV ada acara-acara itu loh yang gulat-gulat itu. Apa? Wrestling ya. Saya agak senang juga tuh kadang-kadang nontonnya. Tapi susah gini, begitu aja ditonton sih. Mungkin kelaki-lakian kita itu ada yang masih lumayan dia nih, ceplok udah darah gitu. Nanti kalau dua nama, yang satu nama Kristen, saya harap yang Kristen yang menang. Gitu loh. Kalau yang satu kayaknya mukanya muka baik, aduh, ini yang menang ya. Yang muka jahat ini kalah ya gitu. Tapi muka baiknya kalah juga. Wrestling. Itu harus bergerak.
Kalau nggak bergerak, dia kalah. Dia mengalahkan atau dia dikalahkan. Nah, lawan iblis itu begitu. Nggak bisa pasif. Nah, sekarang kalau orang Kristen cuma ke gereja, lalu berharap bisa menang, nggak bisa. Setan di mana-mana lewat banyak hal untuk bisa menjatuhkan kita kok. Banyak hal, saudaraku. Nah, kita perlu serius karena kita mau menjadi pemenang. Nah, di Efesus pasal 6 ayat 12, ini banyak orang pasti tidak tahu. Ya. Itu ada semacam penjabaran musuh. Yang pertama, pemerintah. Itu kan di Efesus 6 ayat 12 bunyinya apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, lalu penguasa-penguasa, lalu penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh jahat di udara. Maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, saudaraku, pemerintah-pemerintah dari kata archas. Kata ini dari kata arche, yang artinya beginning. Kata archas hendak menunjuk tokoh terkemuka atau yang memimpin suatu pemerintahan. Chief. Ini semua, saudara, bukan saya karang. Itu di dictionary begitu tulisannya. Jadi kata itu lebih menunjuk kepada seorang pemimpin. Jadi kata arkas menunjuk ada suatu pemerintahan dan pemimpin yang mengepalai. Ini hebat banget loh. Ternyata musuh kita itu satu kerajaan di mana ada pemimpinnya. Ada kepala pemerintahannya. Dan kita tahu siapa ini? Lucifer. Kedua, penguasa-penguasa. Terjemahan dari exousias. Ini memiliki banyak pengertian. Privilege, in the sense of ability, capacity, nah, dan lain sebagainya. Ternyata ada kekuatan. Ini menunjukkan satu kemampuan. Musuh kita itu punya kapasitas, kemampuan, kekuatan. Kekuatannya. Nah, mohon dimengerti, iblis itu berantem atau melawan Tuhan itu bukan fisik, tapi ketaatan kepada Bapa di surga, kehidupan yang mengikuti kehendak Allah. Itu loh pergumulannya. Amin. Ini prinsip penting. Jadi bukan fisik. Jangan bayangan kita tuh wah fisik, enggak. Kekuatan itu juga merusak kita bukan secara fisik, enggak. Kalau kita berkata ketika kamu menderita secara fisik, justru di situ kau berhenti berbuat dosa. Nah, kecerdikan kuasa gelap ini harus kebaca, saudaraku. Ketiga, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Terjemahan dari Kosmokratos, ya. The rulers of the darkness. Pemerintahan kegelapan. Ini bicara soal penghulu, Kosmokratos. Perlu saudara ketahui bahwa ada pemerintahan. Pasti iblis tahu bagaimana membangun pemerintahan. Kalau kita kan ada menteri dalam negeri, ada gubernur, ada wali kota, bupati, pasti ada kepala-kepala pemerintahan. Jadi juga jangan heran kalau dukun yang satu lebih kuat dari dukun yang lain, karena ada jenjang pemerintahan. Bisa, bukan tidak mungkin, saudaraku sekalian. Nah, jadi ada penghulu, ada pemimpin-pemimpin. Lalu keempat, roh-roh jahat di udara. Pneumatika, tos, bonerias, entois, epora, niois. Kalimat ini tidak menunjukkan kepada kita ada tempat, ada base, ada pangkalan, ada markas dari roh-roh jahat di udara. Kalau yang mengatakan ini Tuhan Yesus, saudaraku, kita tidak bisa bantah. Ya, ini orang kalau anggap tidak penting terserah, tapi karena di Alkitab pada penjelasan ini, saya harus mau tidak mau mengemukakan, saudaraku sekalian. Itulah faktanya. Ada roh-roh jahat di udara. Ya. Oke. Ada roh jahat di udara. Ada pusat komando. Ada pusat komando. Saya ingatkan jangan mudah percaya kalau ada orang kemasukan setan lalu ngaku Lucifer gitu. Aku Lucifer, nah gampang Lucifer turun.
Ya, saya dalam pelayanan sudah bukan satu kali mengusir orang aku siapa kamu? Lucifer. Enggak mungkin. Agak jarang gitu. Kemungkinannya kecil. Ini pasti bawahan-bawahannya. Lucifer nggak kampungan gitu ya. Dia pasti jenderalnya cerdas. Lucifer, jangan takut. Kalau dia ngaku-ngaku setan apa? Aku penguasa Laut Selatan. Ya mau laut utara, mau barat, kamu keluar. Puyul kecil gitu ya. Kita jangan jadi takut ya. Ingat tuh. Saya ada berapa kali usir setan orang. Siapa kamu? Priyo, siapa? Lucifer. Terus orang takut kan? Wah ini setan kayak begini nggak bisa usir. Lucifer. Mesti pendeta yang gemuk badannya. Nggak ada gitu ya. Mengapa Allah masih memberi kesempatan iblis bertualang padahal ia sudah kalah? Tadi saya katakan kan. Mengapa iblis tidak langsung saja dibinasakan? Karena Tuhan memberi kesempatan kepada orang percaya untuk menjadi pemenang. Sama seperti Tuhan Yesus telah menang. Waktu yang sisa sebelum Lucifer dan para malaikatnya diakhiri, orang percaya diuji untuk dilayakkan menjadi anggota keluarga dan pejabat kerajaan. Orang-orang yang menang inilah yang akan menjadi pejabat-pejabat kerajaan Allah, saudaraku. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus bagi orang percaya bisa digambarkan seperti seorang anak sekolah. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu memberi biaya untuk menjadi sempurna, menebus kita, memberikan Roh Kudus, Injil, dan fasilitas keselamatan lain. Seperti orang tua yang berhasil dalam bisnis, yang bisa menyediakan biaya sekolah anak-anak, memberi kesempatan anak-anak untuk sekolah, ada di pendidikan, di sekolah yang baik, biaya tinggi, tidak masalah. Tetapi, apakah anak jadi sarjana atau tidak, tergantung siapa? Anak juga. Orang tua kaya, anak otomatis jadi sarjana? Tidak. Yesus sempurna, menang. Kita otomatis menang? Tidak. Nah, di sini kita harus tahu. Makanya Tuhan mengatakan, jadikan semua bangsamu, belajar seperti aku berjuang. Hidup sebagai umat pilihan adalah perjuangan untuk menjadi pemenang. Kemenangan yang dimaksud adalah ketaatan seperti ketaatan Tuhan Yesus. Nah, perjuangan ini seperti perjuangan Adam dan Hawa di Taman Eden. Yang mengikuti pelajaran sebelumnya, Adam itu dirancang untuk mencapai satu kesempurnaan pengabdian kepada Allah, ketaatan dan persekutuan untuk menjadi corpus delicti. Tahu? Menjadi apa? Corpus delicti. Corpus delicti itu, saudaraku sekalian, artinya jadi fakta. Jadi fakta bahwa kejahatan telah dilakukan. Oke? Dan ini luar biasa. Yesus telah jadi corpus delicti. Kita jadi pemenang-pemenang. Kehormatan, tapi berat sekali. Kalau orang tua ya nggak mampu, anak lulus SD juga udah memuaskan. SMP ya lebih memuaskan. Tapi kalau orang tua punya perusahaan multinasional, anak harus akan dipercaya pegang perusahaan multinasional, harus bisa bahasa Inggris, mengerti manajemen. Kalau bisa bahasa KOI, bahasa Jepang. Tuhan akan mempercayakan kepada kita kerajaannya. Harus sempurna seperti dia sempurna. Saya masih berjuang. Saya juga belum puas dengan keadaan saya. Kemarin pagi waktu berdoa, saya berkata begini, Tuhan, Bapak di surga, aku mau tahu bagaimana Tuhan Yesus menjalani hari-hari hidupnya dulu ya. Gimana ya Tuhan Yesus menjalani hari-hari hidupnya. Aku mau contoh. Sebelum waktu kita usai, saudara, kita sudah membuktikan kita bisa taat, total submission kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan berkati.